Halo, kali ini saya akan sharing tentang bias pembagi tekanan di transistor. Rangkaiannya seperti ini ya. Pertama kita sederhanakan dulu, karena RC dan R1 itu sama-sama terhubung ke VCC, dan RE dan R2 sama-sama terhubung ke ground. Dan setelah itu tidak ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam hubungannya dengan VCC dan ground. Kita bisa mengubah rangkaian ini seperti ini. Ya, perhatikan, jadi RC atasnya dan R1 atasnya itu ke VCC, lihat ya, R1 ke VCC, RC ke VCC, bandingkan dengan tadi ke VCC ke VCC. Hal yang sama terjadi dengan ini, R2 dan RE ke ground. Oke, jadi kita sederhanakan rangkaiannya seperti ini. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa VB titik B ini jika kita ukur terhadap ground kita sebut sebagai VB ya, atau VB 0 gitu ya. Kalau kita ukur VB dan E kita menyebutnya VBE. Nah, kita melihat VB saja, VB terhadap ground atau VB 0 itu bisa diwakili dengan ini kan, oke, atau bisa diwakili dengan ini jalur ke sana terhadap groundnya, jalan ke groundnya bisa macam-macam. Nah, kita fokuskan ke sisi sini dulu. Nah, untuk mengukur VB berarti karena supply tegangannya adalah VCC, maka kita bisa buat semacam bagi tegangan, karena untuk V keseluruhan untuk daerah sini adalah VCC, jelas ya, segini sampai segini. Kalau kita ambil segini saja di titik B, maka kita hitung pembagi tegangan, jadi R2 dibagi dengan R totalnya, yaitu R1 plus R2 dikalikan VCC. Nah, kita ketemu VB-nya. Oke. Baik, kita juga bisa melihat VB itu dari sisi sini. Perhatikan bahwa kita bisa melihat VB itu daerah sini, VB, kemudian di sini adalah VBE, di sini adalah VRE. Dalam hal ini kita punya titik B, kita sudah ketemu ya, VB adalah titik dari sini ke sini atau dari sini ke sini, jadi jalurnya lain. Nah, kita tinjau yang jalur yang sini, karena kalau jalur yang sini ya sudah jelas VB sama dengan VR2 gitu ya. Kalau kita tinjau jalur yang satunya, kita punya jalur VB itu adalah VBE ditambah dengan VE ya. VE adalah VRE ini ya, VE. Kita bisa lanjutkan di sini. Jadi VE tegangan emitor itu adalah VB dikurangi VBE. Nah, VBE untuk transistor silikon itu 0,7, untuk germanium 0,3. Jadi nilainya standarnya seperti itu. Oke. Baik, IE, karena kita sudah tahu VE dan kita juga tahu RE, dari hukum ohm kita tahu arus yang mengalir di sini adalah V per R, VE dibagi RE. Oke, kita selesai bagian ini. Dari sini kita punya info tentang tegangan B, tegangan basis, kemudian kita bisa tahu arus emitor. Oke, baik. Nah, arus emitor itu adalah IB plus IC. IB itu sangat kecil karena IC adalah beta IB, jadi betanya biasanya 100, jadi IC adalah 100 kalinya IB. Maka biasanya IC ini didekati dengan nilai IE, atau IE didekati dengan nilai IC sebenarnya. Oke, sama saja sebenarnya. Jadi kita menggunakan pendekatan dan pengabaian. Oke. Yang didekati adalah IC atau IE, yang diabaikan adalah IB-nya. Oke, kita punya itu. Baik, sekarang kita perhatikan yang di rangkaian awal tadi ya. Kita akan fokus ke daerah sini, RC dan VCC. Ini di daerah rangkaian kolektor. Nah, VCC ini bisa kita taruh di atas juga sebenarnya. Nah, seperti itu ya, perhatikan.
VCC, jadi VCC negatifnya terhubung dengan ground, RE terhubung dengan ground, R2 terhubung dengan ground. Ya, negatifnya terhubung dengan ground, RE terhubung dengan ground, R2 terhubung dengan ground juga. Oke. Jadi, apa maksudnya mengubah dari sini ke sini? Karena kita pengen mencari tahu VC terhadap ground itu adalah VCC sumbernya yang dikurangi dengan VRC. V-nya adalah IC dikalikan RC. Nah, jadi kita mengubah itu agar mengubah dari sini ke sini agar kita lebih mudah melihat hubungannya di sana. Oke, baik, kita menemukan VC di sana. Oke, dari sini kita akan balik ke yang tadi ya. Kita sekarang punya VC sama dengan VCC min ICRC. Kemudian perhatikan dengan cara yang sama, dengan mengubah tadi ya groundnya taruh atas, VCC taruh situ, kita juga bisa VCE. Ini kalau tadi VCC titik sini saja, kalau VCE itu dari sini, kita bisa memandang itu sebagai daerah dari sini. Ini adalah VCC dikurangi IC yang dikalikan RC dan IC yang dikalikan RE, bukannya ini IE. Nah, karena IC kita dekati dengan IE, kita anggap sama dengan IE, maka rumus ini bisa. Jadi sebenarnya ini adalah VCC dikurangi IC RC, kemudian dikurangi lagi dengan IC IE RE. Tapi biar enak, karena IC nanti nilainya beta IB gitu aja kan, maka ini bisa dilakukan. Atau IC, karena kita nggak usah ngurusi beta, kita langsung aja di sini IC sama dengan IE yang kita lihat dari sana tadi. Nah, ketemu. Jadi banyak cara untuk menuju ke VCE ini ya. Baik, jadi kita punya itu. Nah, bagaimana dengan IC saturasinya? Nah, IC saturasinya jadi arus kolektor yang tersaturasi. Kalau sebelumnya jika tidak ada emitornya adalah VCC VRC saja, tapi di sini karena IC ini mengalir dari sini ke sini juga, maka kita perlu pertimbangan ini juga, RE juga, sehingga kita punya IC saturasinya itu nilainya lebih kecil daripada yang tidak ada hambatan di emitornya, tidak ada RE-nya. Jadi IC sat-nya lebih kecil di sini dengan RC yang sama ya. Jika ada RE-nya jelas nanti IC-nya lebih kecil. Kemudian kita juga punya VCE cutoff-nya, itu ya sama dengan VCC. Jika ini kita anggap sebagai open, maka tidak ada arus yang mengalir di sini, maka otomatis VCE-nya sama dengan VCC. Oke, baik, seperti itu. Bagaimana jika kita terapkan di rangkaian yang ada angkanya? Kita punya R1-nya 27K, R2-nya 5,1K, VCE-nya 1K, VRE-nya 240 ohm, betanya 100, transistor silikon. Kita masukkan saja nilainya. VB-nya seperti yang tadi ketemu, IE-nya kita juga ketemu, VJ-nya ketemu, nanti bisa di post ya. Jika terlalu cepat, kita juga bisa menentukan IC saturasi, kemudian VJ off-nya, gitu. Dan kita juga bisa menggambar garis bebannya. Jadi kita punya saturasinya sekian, VJ cutoff-nya sekian, kemudian key point-nya mendekati tengah. Jadi ini bagus. Perhatikan bahwa ICG-nya juga mendekati tengah ya. Tengahnya ya 6,05, di sini juga mendekati tengah. Oke, jadi ini nilai-nilai ini nilai yang bagus untuk digunakan di rangkaian penguat. Oke. Baik, demikian sharing dari saya untuk kali ini.